sih berpapasan dengan satu temenmu dan kamu udah semangat banget nih mau nyapa dia. Tapi ternyata dicuekin deh. Pacarmu nggak bales WA lama banget. Di sini kamu cenderung meramalkan ada satu hal buruk yang akan terjadi dan menimpa kamu. Padahal belum tentu itu realistis loh. Jangan sampai ya, itu hanya karena kesalahan berpikir atau distorsi kognitif yang kamu ciptakan sendiri di kepala kamu. Pernah nggak sih kalian ngalamin hal-hal seperti ini? Pacarmu nggak bales WA lama banget, dan di situ kamu langsung merasa sebel, marah, sedih, dan mungkin kamu berpikir bahwa, jangan-jangan dia lagi selingkuh, atau jangan-jangan dia lagi asik-asikan di belakangmu tanpa ngajakin kamu. Bete banget pasti rasanya. Atau kamu pernah nggak sih berpapasan dengan satu temenmu dan kamu udah semangat banget nih mau nyapa dia. Tapi ternyata dicuekin deh. Kesel banget dong pastinya. Kamu langsung merasa bahwa mentang-mentang orang kaya nih, jangan gitu-gitu amat deh. Atau mungkin kamu pernah juga nih, dalam satu lingkungan pertemanan kamu, cuman kamu yang tersisa belum lulus di antara semua teman-teman yang lain. Wah, thanksin banget dong ya. Kamu langsung merasa down, kamu merasa nggak berharga, dan kamu merasa bahwa masa depanmu pasti bakalan hancur. Wah, jangan-jangan kamu sedang mengalami yang namanya kesalahan berpikir, atau dalam ilmu psikologi disebut dengan distorsi kognitif. Nah, my friend, tahu nggak sih bahwa sebenarnya setiap emosi yang kamu rasakan itu nggak muncul dengan sendirinya loh, tapi ternyata itu akibat dari proses berpikir yang ada di kepala kita. Sederhananya, emosi itu ternyata timbul akibat bagaimana kamu mempersepsikan atau kamu memberi satu makna terhadap satu peristiwa nih. Kalau kamu memaknai satu peristiwa itu secara negatif, udah pasti deh emosi yang akan timbul juga jadi negatif. Misalnya marah, sebel, malu, dan lain sebagainya. Tapi sebaliknya, kalau satu peristiwa tertentu kamu maknai secara positif, maka emosi yang muncul juga jadi positif loh. Bisa jadi bahagia, bangga mungkin, puas, dan lain sebagainya. Jadi peristiwa itu sendiri sebenarnya adalah netral. Tapi sekali lagi tergantung bagaimana proses berpikir atau kamu memaknai itu di dalam kepala kamu. Nah, my friend, yang paling bahaya nih, gimana kalau selama ini jangan-jangan cara berpikir kamu yang sering salah? Atau yang itu tadi tuh, yang kita sebut dengan distorsi kognitif. Sudah pasti deh, jadinya seluruh emosi yang kamu alami juga jadi negatif, bahkan seluruh peristiwa yang kamu alami dalam hidupmu seolah-olah jadi terasa negatif. Wah, ini nih yang akhirnya bisa menyebabkan kamu jadi overthinking, bahkan depresi. Tentunya nggak mau dong ya. So, hari ini aku bakal bagikan 10 kesalahan berpikir yang seringkali membuat kita jadi depresi. Yang pertama, pemikiran segalanya atau tidak sama sekali. Jenis kesalahan berpikir yang ini, my friend, mirip dengan perfeksionisme yang berlebihan. Di sini kamu seringkali menuntut untuk adanya kesempurnaan 100% tanpa mentoleransi adanya kesalahan sedikit pun. Padahal ya my friend, faktanya nggak mungkin dong ada satupun manusia di dunia ini yang bisa 100% sempurna tanpa cacat celah. Bener nggak sih? Contohnya nih, suatu hari Dodit baru saja menerima hasil ujian di kampusnya. Dan ternyata my friend, hari itu Dodit memperoleh hasil yang kurang memuaskan. Bahkan ia harus remedial. Padahal nih selama ini Dodit tidak pernah remedial. Nah, hari itu Dodit begitu merasa sedih, kecewa, dan frustasi dengan dirinya sendiri. Hanya karena satu remedial itu, my friend, Dodit selalu menyalahkan dirinya, bahkan merasa bahwa hidupnya sudah hancur, bahkan masa depannya hancur, gagal total. Studiku pasti berantakan. Masa sih? Padahal baru satu kali remedial loh, my friend. Yang kedua, over generalisasi. Kalau yang ini nih my friend, jenis kesalahan berpikir di mana kamu takut satu pengalaman buruk yang pernah terjadi dalam hidupmu akan terulang kembali dan lagi, sehingga kadang akhirnya membuat kamu tidak berani mengambil satupun kesempatan. Contohnya lagi nih, Dodit pernah diputusin pacarnya tanpa alasan yang jelas, bahkan secara sepihak. Dari situ Dodit berasumsi bahwa semua wanita sama aja. Nah, lebih akutnya lagi,
Dodit akhirnya tidak pernah lagi berani untuk menjalin hubungan dengan siapapun wanita di dunia ini. Bahkan akhirnya Dodit memilih untuk tidak menikah karena takut pengalaman yang sama akan terjadi lagi. Ini nih yang namanya overgeneralisasi. Satu pengalaman buruk akhirnya digeneralisasikan kepada seluruh peristiwa yang mungkin terjadi dalam hidupnya. Sedih banget ya. Yang ketiga, filter mental. Kalau jenis kesalahan berpikir yang ini, my friend, adalah kesalahan berpikir di mana kamu cenderung berfokus pada satu hal negatif dan terus-menerus memikirkannya. Sehingga seolah-olah hal baik lainnya jadi nggak ada nih. Contohnya nih, kali ini kita bicara soal Putri ya. Hari itu adalah hari kencan pertama Putri. Putri sudah berdandan dengan maksimal, bahkan sudah mempersiapkan segala aksesoris yang harus dia pakai nih. Mulai dari pakaian, anting, kalung, gelang, bahkan sampai tas yang senada dengan bajunya. Nah, sayangnya begitu dia berangkat dan sampai di lokasi, my friend, Putri baru menyadari bahwa anting yang dia pakai adalah anting yang salah. Anting itu nggak sesuai dengan warna baju yang sudah dia siapkan. Sedihnya, di sepanjang pacaran hari itu, Putri terus-menerus berfokus untuk memikirkan satu anting yang gagal dia pakai. Sementara aksesoris yang lain dia sudah pakai dengan benar loh. Dan dia juga jadi mengabaikan nih fakta bahwa pacarnya hari itu terus-menerus memuji Putri, bahwa Putri hari itu tampil begitu cantik. Tapi sekali lagi, Putri terus menyesali kesalahannya dan berpikir bahwa, aku memang ceroboh. Bahaya banget nih. Filter mental hanya membuat kamu fokus sama hal yang negatif dan akhirnya mengabaikan semua fakta positif yang lainnya yang pernah kamu alami. Hati-hati ya. Yang keempat, mendiskualifikasi yang positif. Kalau di sini, my friend, kamu cenderung mengabaikan pengalaman-pengalaman positif yang pernah kamu alami, bahkan mengubahnya menjadi negatif. Wah, ini juga bahaya banget loh. Hal ini biasanya terjadi, my friend, karena kamu kurang percaya diri dengan kemampuanmu. Sehingga akhirnya ketika ada hal positif yang terjadi pun, kamu mempersepsikan itu secara negatif. Contohnya ya, tentang si Putri lagi nih. Putri sedang reunian dengan teman-teman SMA-nya. Dan hari itu rata-rata teman SMA-nya memuji Putri dan berkata, kamu cantik banget sekarang. Tapi karena Putri mengalami kesalahan berpikir, dia merasa bahwa nggak mungkin deh itu beneran, pasti mereka cuman basa-basi doang. Atau Putri juga berpikir, paling mereka juga nggak ikhlas ngomong kayak gitu. Padahal sebenarnya itu hanya kesalahan berpikir akibat kamu kurang percaya diri dengan kemampuanmu. Yang kelima, loncatan ke kesimpulan atau jump into conclusion. Nah, kesalahan berpikir ini, my friend, dibagi menjadi dua, yaitu membaca pikiran dan kesalahan ramal. Yang pertama, membaca pikiran. Nah, pada kesalahan berpikir ini, my friend, kamu seringkali berasumsi bahwa orang lain memandang rendah dirimu dan kamu menganggap itu sebagai sebuah fakta. Anehnya, kamu seolah-olah bisa membaca pikiran orang lain. Padahal faktanya belum tentu seperti itu loh, my friend. Contohnya nih, saat itu Dodit berpapasan dengan Anton. Dodit udah semangat banget nih mau nyapa Anton. Tapi Anton ternyata cuman cuek dan lewat gitu aja. Di situ Dodit udah merasa tensin banget. Aduh gila, malu banget gua. Dia merasa bahwa Anton pasti nggak suka sama dia. Dia merasa mungkin Anton punya masalah, punya dendam, atau bahkan marah sama dia. Padahal faktanya, my friend, ternyata Anton sedang buru-buru nih karena kebelet sakit perut sehingga nggak lihat ada Dodit lewat di sana. Wah, jangan sampai ya ini terjadi dalam kehidupan kita. Jangan-jangan hubungan pertemanan kamu bisa jadi rusak padahal hanya karena kesalahan berpikir kamu sok-sokan membaca pikiran orang lain yang ternyata itu semua adalah salah besar. Yang kedua nih, kesalahan ramal. Di sini kamu cenderung meramalkan ada satu hal buruk yang akan terjadi dan menimpa kamu. Padahal belum tentu itu realistis loh. Mungkin bisa jadi itu hanya karena ramalan-ramalan negatif yang kamu ciptakan sendiri. Tapi anehnya kamu menganggap hal itu seolah-olah adalah fakta yang benar. Contohnya nih, my friend, Putri sudah berpacaran dengan Anton selama lebih dari 1 tahun. Hari itu Anton tidak membalas chat Putri. Padahal selama ini Anton selalu membalas chat Putri, bahkan tanpa absen. Dari situ, my friend, Putri sudah meramalkan bahwa hubungan mereka sepertinya akan kandas. Putri meramalkan bahwa sepertinya Anton selingkuh, atau bahkan Anton sudah nggak cinta lagi sama dia. Padahal faktanya, my friend, si Anton sedang kehabisan kuota dan pulang kantor dia langsung tidur karena kelelahan habis lembur 1 malam. Wah, tapi Putri sudah meramalkan hal buruk akan terjadi dalam kehidupannya, sehingga mungkin bisa jadi loh, my friend, lama-lama hal itu beneran kejadian karena kita terus-menerus parno, bahkan insecure sama masa depan kita. Jangan sampai ya, itu hanya karena kesalahan berpikir
atau distorsi kognitif yang kamu ciptakan sendiri di kepala kamu. Nah, kalau kamu yang mana nih my friend? Pernah gak sih ngalamin hal-hal yang kayak tadi aku sebutin tuh? Atau jangan-jangan kamu pernah semuanya nih? Wah, bisa jadi kamu juga korban dari kesalahan berpikir. Nah, untuk hari ini segitu dulu ya. Tapi sabar-sabar dulu deh, karena di next video aku masih bakal kasih 5 kesalahan berpikir yang lain dan pastinya bakal ada juga nih tips-tips. Lalu gimana dong cara mengatasinya supaya kamu nggak terus-menerus jatuh pada kesalahan berpikir yang membuat kamu overthinking bahkan akhirnya depresi akut. So, tungguin next videonya ya. And see you, bye-bye. Thank you my friend buat yang sudah bergabung di channel Ayu Landewi. Pastikan terus support channel ini dengan cara like, comment, and share ke sebanyak mungkin teman kamu. Dan yang paling penting, subscribe. Nyalakan juga tombol loncengnya ya. Mari berbagi kebaikan dan enjoy your life.